Ya Allah, hari ini lagi, besok lagi. Aku sholat, aku berdoa, tapi kenapa hidupku tetap begini? Mas, beras tinggal segenggam. Uang dari kemarin juga belum ada. Sabar ya, Ti. Allah pasti kasih jalan. Aku sabar, Mas. Tapi sabar juga capek. Rahman, kamu kerja yang benar. Jangan lelet. Dasar kerja jaga becus. Iya Pak, maaf. Rahman, kamu ngaduk semen apa ngaduk niat? Maaf, Pak. Saya percepat. Pelan amat, Man. Semennya keburu kering nanti. Iya, jangan kebanyakan mikir. Kerja itu pakai tenaga, bukan doa doang. Kamu ini tiap hari sama saja. Datang paling pagi, tapi hasilnya nggak kelihatan. Saya sudah berusaha, Pak. Berusaha? Kalau cuma segini, semua orang juga bisa. Sabar. Ini halal. Ini buat istriku. Kasian juga sih. Rahman, kamu denger nggak saya ngomong? Iya, Pak. Saya dengar. Kalau nggak sanggup, bilang. Banyak yang mau gantiin kamu. Saya sanggup, Pak. Tolong, kasih saya kesempatan. Kesempatan nggak datang dari belas kasihan. Kesempatan datang dari bukti. Saudara-saudaraku, Allah tidak menilai manusia dari hartanya, tapi dari hatinya dan usahanya. Ustadz, saya mau tanya, tapi mohon jangan marah. Silakan, Nak. Bertanya itu bagian dari mencari jalan terang. Saya bingung, Ustadz. Kenapa hidup saya tetap miskin? Padahal saya sholat tidak pernah saya tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua saya kerjakan. Saya puasa, saya berdoa setiap malam. Tapi hidup saya tetap begini. Nak, apa yang kamu rasakan itu wajar. Banyak orang memendam pertanyaan yang sama, tapi tidak berani mengucapkannya. Saya capek, Ustadz. Melihat orang yang jarang sholat, tapi hidupnya serba ada. Rumah besar, mobil bagus. Sedangkan saya, untuk makan besok saja harus mikir. Nak, dengarkan baik-baik. Sholat itu bukan alat tukar dengan kekayaan. Sholat adalah tali penghubung antara hamba dan Tuhannya. Jadi, sholat saya sia-sia, Ustadz. Astaghfirullah. Tidak ada satupun sholat yang sia-sia. Tapi Allah tidak pernah berjanji bahwa sholat pasti membuat seseorang kaya harta. Allah berjanji sholat akan menenangkan hati, menjaga akhlak, dan menyelamatkan akhirat. Tapi, saya juga butuh hidup layak, Ustadz. Dan itu benar. Sekarang saya tanya balik. Selain sholat, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengubah hidupmu? Saya bekerja, Ustadz. Kerja apa saja, yang penting halal. Apakah kamu bekerja dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu belajar keterampilan baru? Apakah kamu berusaha keluar dari kebiasaan yang sama setiap hari? Jujur, saya pasrah, Ustadz. Saya pikir kalau sudah sholat, Allah pasti mengubah semuanya. Nah, disitulah banyak orang keliru. Sholat menguatkan jiwa, tapi usaha menggerakkan tubuh. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, kemiskinan ini bukan karena Allah tidak sayang. Justru bisa jadi karena Allah sangat sayang. Allah ingin kamu kuat, sabar, dan tidak sombong. Ada orang kaya yang sholatnya cepat, tapi hatinya kosong. Ada orang miskin yang sholatnya tulus, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah. Berarti, mungkin yang salah bukan sholat saya, tapi cara saya hidup. Bukan salah, Nak, tapi perlu diperbaiki. Sholatmu adalah pondasi, usaha dan ikhtiarmu adalah bangunannya.
Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustadz? Teruskan sholatmu, jangan pernah tinggalkan. Tapi setelah sujud, bangkitlah dengan rencana. Belajar, berusaha, jujur, jangan iri pada rezeki orang lain. Dan ingat, rezeki bukan hanya uang. Terima kasih, Ustadz. Hari ini saya sadar, saya bukan ditinggalkan Allah. Saya hanya belum benar-benar bergerak. Tersenyumlah nak. Orang yang sholat dan mau berusaha, cepat atau lambat Allah akan bukakan jalan. Mungkin bukan jalan kaya, tapi jalan yang cukup dan penuh berkah. Mas, kamu kenapa? Selama ini aku salah, Ti. Aku pasrah, tapi lupa berjuang. Aku nggak butuh kamu kaya, Mas. Aku cuma mau kamu bangkit. Itu Rahman kan? Iya. Sekarang beda ya kelihatannya. Assalamualaikum, Pak. Pagi semuanya. Waalaikumsalam. Wah, sekarang kamu yang ngatur kita, Man. Bukan ngatur, kita kerja bareng-bareng aja. Rahman, Iya, Pak. hari ini kamu pegang tim belakang. Pastikan corannya rapi. Saya percaya sama kamu. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini. Jujur ya, dulu saya pikir kamu cuma pekerja lemah. Tapi ternyata yang lemah itu cuma keadaanmu. Saya juga baru sadar, Pak. Selama ini saya berdoa, tapi lupa belajar dan berani berubah. Halo, Ti. Kenapa, Ti? Ada apa di rumah? Mas, aku cuma mau bilang sesuatu. Aku baru buka karung beras. Beras kita hari ini penuh, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sudah sabar sama aku, Ti. Aku janji, aku nggak akan berhenti berusaha. Aku nggak mau kepercayaan itu sia-sia. Bukan sabar, Mas. Aku percaya. Aku tunggu kamu pulang, Mas. Jangan lupa makan. Iya, Ti. Doain aku. Yang itu dirapikan lagi, Pak. Biar capek sedikit, tapi hasilnya bagus. Siap, Pak Rahman. Jangan panggil Pak, panggil Rahman aja. Bagi kami, kamu sudah jadi pemimpin. Teman-teman, kita sholat dulu.